Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih ayah bunda dan kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom pada malam hari ini. Alhamdulillah kita mengundang ribuan peserta, tapi Allah memilih kakak semua yang hadir di malam hari ini sebanyak 133 peserta. Kakak semua adalah pilihan yang Allah hadirkan pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara untuk hari ini, mungkin ada baiknya kakak yang belum membuka kamera diharapkan untuk membuka kameranya supaya kita mengenal satu sama lainnya. Monggo kakak yang baru pertama hadir atau eh, yang sudah pernah hadir, monggo kakak kita buka kameranya. Dengan membuka kamera kita tahu, oh ya ini kakak si ini gitu. Iya. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu ya Kak sambil kita menunggu peserta yang lain untuk hadir eh, di Zoom kali ini. Di sini ada Kak Yusnita, eh, Kak Nurul, Kak Indri dari Makassar. Iya, ada Kak Asnidar. Ya, ada Yamto dari Batam. Ada Kak Nur dari Malaysia, Masya Allah ya. Ternyata yang hadir di sini bukan cuman dari eh, Nusantara, tapi juga dari mancanegara, Masya Allah ya. Ada Kak Aidil dari Palembang, ya kakak. Baik, kakak semua. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita buka dengan silaturahmi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya baik kakak semua, semoga dengan silaturahmi kita hari ini membawa keberkahan kita semua dengan wasilah menjalankan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Apa yang menjadi harapan kakak semua terkabulkan dan mungkin kakak di sini semua pastinya ingin segera ke Baitullah. Semoga Allah cepat ijabah. Amin. Ya baik kakak semuanya yang sudah hadir di sini, mungkin kakak yang sudah pernah menyimak Nasik Baitullah ya kak ya, eh, sudah tahu caranya. Untuk yang kakak baru pertama menyimak Nasik Baitullah ya, sebelum kita mulai acaranya kita nasik dulu. Jadi nanti di sini adalah satu doa ya kak. Jadi di sini nanti ketika mulai ada itu kita taruh dulu tangannya yang kanan ditaruh di sebelah dada kiri kita sambil menyimak dan nanti ketika ada gambar Baitullah kita seolah-olah kita ada di sana dengan tangannya seperti ini ya Kak ya, menghadap ke kamera. Jadi di situ ada gambar Baitullah. Nah, nanti di situ ada doa, kita benar-benar doa seolah kita hadir di sana ya Kak ya. Nah, baik, mungkin kita bisa mulai untuk menyimak nasib Baitullah. Hadirkan sepenuh hati kita seolah kita ada di sana. Dengan doa-doa kita yakin Allah akan segera mengundang kita. Amin. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, diri, sucikan hati, Arafah indah, tujuan kita bersama arti mereka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa diri dalam perjalanan menuju haji. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kakak kita semua amin ya rabbal alamin. Semoga kakak semua yang hadir di Zoom pada malam hari ini, Allah segerakan hadir ke Baitullah. Baik kakak semua, pada Zoom malam hari ini kurang lebih 1 jam ke depan, akan dibersamai oleh saya, Ena dari Kota Bogor. Di sini saya hadir tidak sendiri, tapi saya akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Jauh sebelum bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau hanya seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren hafalan Al-Quran dan hadis di kota Jombang, Jawa Timur. Beliau guru swasta yang bergajikan 1 koma, hidupnya terlilit amanah, hidupnya gali lubang tutup lubang, dan hidupnya penuh dengan permasalahan. Wasilah bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau mempraktekkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki dengan sungguh-sungguh, yakin dan istiqomah. Alhamdulillah, sudah banyak keberkahan yang beliau dapatkan. Di antaranya, beliau bisa hadir ke Tanah Suci hampir setiap tahun sudah 9 kali bersama keluarga tercinta. Satu persatu amanahnya beliau Allah lunaskan dengan cara Allah, dengan cara ajaib. Beliau bisa daftar haji plus bersama pasangan dan beliau memiliki 2 toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 1 miliar. Beliau mitra Armina Deli sejak tahun 2018. Beliau peraih reward Armina Deli 27 juta. Beliau top 5 stokis Armina Deli tahun 2023 dan beliau mendapat apresiasi tur dalam negeri Bali dan beliau mendapatkan apresiasi tur keluar negeri yaitu Singapura dan beliau salah satu tour leader gerakan Umroh Super Akbar 1.000 jamaah tahun 2023 dan 1.111 jamaah tahun 2024. Beliau telah mencetak 7 peraih reward. Beliau
mitra, beliau memiliki mitra ratusan dari Nusantara maupun mancanegara. Dan beliau konsultan dahsyatnya keajaiban rezeki. Dengan wasilah menjalankan bisnis Armina Daily, total penghasilan beliau sudah lebih dari 200 juta. Dan belum lama ini, Allah mengamanahkan kendaraan Pajero Sport terbaru. Baiklah, kakak-kakak semua, ayah bunda semua, tidak perlu berlama-lama, kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa. Beliau Bunda Eli Junita. Kami persilakan. Assalamualaikum Bunda, Bunda Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. Suara saya jelas, Kak Ena? Jelas Bunda, enggak Bunda. Lanjut. Alhamdulillah. Monggo Bunda dilanjut. Nggih. Oke, gimana? Kak Ena sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sukses sehat kayak berkah. Bunda Allah apa kabarnya? Akbar. Semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, semakin berkah. Allah Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, baik. Gimana, Kak Ena? Ini apa yang bisa saya bantu untuk pertemuan di Zoom khusus review dan pemantapan ilmu DKL pada malam hari ini? Iya, untuk malam ini eh, di sini kita mengundang peserta yang sudah mengikuti kajian dasarnya keajaiban rezeki itu DKR 123. Di sini lebih memantapkan lagi ilmu yang mereka dapatkan itu Bunda. Supaya lebih paham lagi, lebih eh, mengenal lagi apa sih yang dimaksud ilmu dari dasarnya keajaiban rezeki dan apa yang harus dipraktekkan dan diamalkan itu Bunda. Monggo Bunda. Oke, baik Kak Ena. Terima kasih atas kesempatan, atas waktu yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, selamat malam, selamat datang di Zoom khusus review dan pemantapan ilmu DKL pada malam hari ini. Ada 147, Masya Allah ya. Di sini kakak-kakak yang luar biasa sudah Allah mampukan untuk hadir di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan wasilah kita silaturahmi pada malam hari ini, wasilah kita niatkan untuk menjadikan Zoom ini sebagai majelis ilmu, kita niatkan untuk belajar bersama, sharing dan konsultasi. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah selesaikan, Allah berikan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik untuk semua permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kakak-kakak hadapi, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan yang Allah ridhai sehingga apapun yang menjadi doa-doa kita, semuanya Allah kabulkan dengan caranya Allah, dengan cara yang ajaib. Amin, amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih sekali lagi ya kakak-kakak. Malam hari ini Zoom kita berbeda dengan Zoom-Zoom sebelumnya. Karena mungkin kalau selama ini ya mungkin 1 minggu ini kakak-kakak sudah apa namanya mengikuti kajian ilmu dasarnya keajaiban rezeki mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelanjutan ya sampai tadi malam mungkin juga ya kakak-kakak sudah mendapatkan ilmunya dan mengikuti Zoom-nya hanya satu arah. Tetapi malam hari ini kita berbeda dengan Zoom-Zoom sebelumnya. Kami memberikan kesempatan karena masih banyak peserta DKR yang kami dampingi selama ini masih menginginkan untuk bertanya jawab gitu ya. Artinya masih banyak mungkin hal-hal yang belum dipahami terkait dengan ilmu dasarnya keajaiban rezeki, hakikatnya seperti apa, kemudian prakteknya seperti apa, agar bisa benar-benar maksimal mendapatkan keajaiban bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu kami memfasilitasi, kami membuatkan Zoom khusus pada malam hari ini ya. Ini mungkin malming gitu ya. Jadi momennya adalah family time, tapi benar-benar kakak-kakak niatkan untuk bisa hadir di Zoom pada malam hari ini itu sesuatu hal yang luar biasa. Yakinilah itu bukan kebetulan, semuanya Allah yang menggerakkan, Allah yang memudahkan langkah kakak untuk bisa hadir di Zoom pada malam hari ini.
ya. Itu jadi nanti kita lebih banyak sharing langsung, tanya jawab, ya. Mudah-mudahan saya, ya, sebagai salah satu alumni DKR juga gitu ya, saya juga konsultan DKR, mudah-mudahan bisa membantu kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum kakak-kakak pahami. Jadi tidak bermaksud menggurui siapapun. Kita di sini benar-benar sama-sama belajar, sama-sama sharing gitu ya. Jadi konsultasi mungkin kami sudah melakukan, tapi kakak-kakak belum melakukan. Mungkin kami memang sudah, kalau saya pribadi sudah hampir 2017 akhir sampai sekian, berarti hampir 7 tahun. 6 tahun ini saya benar-benar fokus gitu ya, ingin mengubah kehidupan saya, ingin mengubah rezeki saya gitu. Di wasilah Allah kirimkan, Allah hadirkan ilmu DKR ini dalam kehidupan saya. Nah, maka malam hari ini kami niatkan berbagi apa yang sudah kami lakukan, itulah yang nanti akan kita sharingkan, kita bagikan ke kakak-kakak semuanya. Jadi benar-benar maksimalkan. Ini adalah ibaratnya Zoom terakhir, Kak, ya. Jadi kesempatan terakhir kakak-kakak yang sudah mengikuti kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan kelas lanjutan gitu. Ini kesempatan terakhir kakak untuk melakukan konsultasi secara langsung, ya. Jadi kita di sini ada konsultasi gratis. Kakak-kakak bisa apapun yang menjadi pertanyaan permasalahannya silakan disampaikan kepada kami. Dan sehingga kami bisa ngecek gitu sejauh mana pemahaman kakak-kakak itu tentang ilmu DKR. Apakah sudah seperti pemahaman kita? Ya, kita yang sudah mempraktikkan ilmu ini sekian tahun gitu ya. Jadi lebih banyak langsung kita ke sharing sharing saja atau langsung buka sesi tanya jawab. Seperti itu ya Kak Ena ya. Iya, Bunda. Baik, baik Waktunya juga Kakak. terbatas ya Kak Ena ya. Iya, hanya Waktunya mungkin hanya 1 jam ke depan ya maksimal nanti kita di jam 9 itu. Nah kakak-kakak benar-benar maksimalkan kesempatan ini gitu ya untuk bertanya, untuk konsultasi. Rugi banget kalau kita itu hanya mendapatkan ilmunya tapi tidak bisa mempraktekannya dengan maksimal, tidak mendapatkan hasil seperti kami. Kalau kami bisa, sebenarnya kakak-kakak pun juga pasti bisa. Nah, aturannya nanti ketika kakak boleh raise hand, jadi kakak bisa tekan di Zoom kakak ininya di layar HP, di situ ada reaksi ya, ada mic, ada kamera gitu, ada mikrofon gitu ya. Kemudian ada kamera, ada peserta, ada obrolan. Nah, kakak-kakak ambil yang reaksi. Di situ nanti kakak bisa mencet angkat tangan atau raise hand. Kemudian sebutkan nama, asalnya dari mana, dan siapa konsultan pendamping DKR-nya. Gitu ya. Jadi biar kami bisa mengarahkan nanti kakak-kakak seperti apa. Gitu, Kak Ena. Diutamakan yang benar-benar eh, peserta baru. Nah ya, mungkin bagi yang kakak yang sudah alumni ditahan dulu karena kasihan, karena waktunya terbatas, nggak banyak. Terdahulukan yang benar-benar baru. Itu ya Kak Ena ya. baik Silakan Kak Bunda. Ena. Ya, baik Bunda, kakak-kakak dipersilakan untuk peserta terbaru yang ingin bertanya, resen, resen ya, angkat tangan gitu. Untuk bertanya, di sini sudah hadir Kak Adinda. Kak Adinda, eh, boleh Silakan mau dibuka tampakkan kameranya ya Kak ya. di, Mic-nya dibuka. dibuka, kameranya dibuka sehingga kita itu benar-benar komunikasi kayak bertatap muka gitu, walaupun melalui layar HP Iya kita betul. atau mungkin laptop kita. Jadi kalau ditutup itu seperti kita ngomong tapi kita dipunggungi gitu ya. Jadi nggak enak sekali. Jadi niatkan nggak apa-apa kita tuh silaturahmi. Kita ini keluarga besar DKR. Kita ini mau sharing-sharing, mau konsultasi gitu ya. Jadi Iya, benar-benar Insya Allah kalau kata guru kami yang buka kamera itu mendapatkan keberkahannya lebih cepat daripada yang tutup kamera ya. Jadi amin. dibuka kameranya. Baik. Oke, Ah, ah. ini Ini Kak Raden mungkin Kak ya, Ena. karena Kak Adinda belum buka kamera, kita kasih kesempatan dulu ke Kak Raden. Dipersilakan Kak Raden. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Ya, perkenalkan ini nama saya Pak Bahrum, Raden Bahrum dari Pandeglang, Bu. Pandeglang, Jawa Ya, Barat ya. ya, Banten. Konsultannya siapa, Kak? Oh, Banten. Oke. Ya, Bu In Jundan. Oh iya ya, boleh boleh. Ya, Uin, nggih. ya, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ini kebetulan saya sudah mengikuti kegiatan ini, saya tertarik ya dengan kajian-kajian yang diberikan. Namun saya ingin lebih penjelasan yang lebih detail berkaitan dengan Armina Daily ini. Sistem kerjanya kan sistem network ya, network marketing. Nah ini saya ingin ada kejelasan sistem network marketing di kita itu seperti apa, kemudian reward-rewardnya seperti apa, sehingga saya lebih termotivasi lagi untuk melaksanakan bekerja di Armina Daily ini. Mungkin itu saja Bu Oke, penjelasannya. oke. Ya, terima Baik, kasih. Kak Bahrun ya. Mohon izin untuk kami jawab. Kak Bahrun sudah berapa lama mengikuti ilmu DKR ini? Gak Wah, apa-apa dibuka sebentar. aja Kak, kita interaktif aja ya. Jadi biar ya ngobrol santai gitu ya. Jadi benar-benar sersan gitu, serius tapi santai. Ini Gimana? saya baru gabung Bu, baru gabung mengikuti kegiatan ini baru uh, dari awal aja, baru 4 hari yang Oh, lalu. berarti Empat baru hari satu yang lalu. minggu ya, Kak ya? Baru satu Ya, minggu ya Kak ya. Gitu, jadi baik. Sudah saya ngikuti benar-benar kelas 1 selesai ya Kak. Kelas 2, sudah, kelas sudah 3 mengikuti. terus mengikuti. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi begini Kak, baru mohon izin ya menjawab pertanyaan Kakak. Alhamdulillahnya saya tuh bersyukur gitu Allah pertemukan. Kalau boleh tahu profesinya Kak Bahrun apa? Saya guru Bu. Alhamdulillah, seprofesi sama saya. Ya, usia Kak Bahrun sekarang berapa? 51. 51. Berarti PNS ya Kak Bahrun ya? Ya, NS. Kalau saya ini guru swasta Kak Bahrun ya. Jadi alhamdulillah kita satu profesi, alhamdulillah gitu ya Kak Bahrun ya. Kalau kita benar-benar memahami ilmu DKR itu, yakinilah selama ini kalau saya tanya Kak Bahrun itu pernah berdoa sama Allah enggak? Ya Allah, pertemukan saya dengan ilmu DKR, ya Allah, pertemukan saya dengan Armina Daily, pertemukan saya dengan Pak Harun, dengan Kak Iin. Pernah nggak berdoa seperti itu? Belum pernah. Belum pernah. Ya, Tapi tiba-tiba aja waktu dapat. itu ketemunya dengan Kak Iin tuh di mana? eh saya belum pernah ketemu, cuma ada WA aja. Udah saya ikut aja gitu. Ah, Jadi, saya ah, belum ah. pernah ketemu sampai hari ini, belum pernah Mm-mm. bertemu, cuma di WA saja saya ikuti kajiannya. Ya alhamdulillah, yang Alhamdulillah. saya rasakan itu bukan di bisnisnya ya, Hmm, kajiannya itu menarik, Masya Allah. ada ketenangan ke hati ya. Ya, Kemudian Alhamdulillah. juga ada tadi itu saya nggak berpikir umroh, ada ya, Masya Hmm, Allah. ya. ini. Nah ini lebih menarik lagi di sini, Hmm, ada testimoni dari para miliuner ya. Saya juga pengen hmm, jadi gitu ya. Masya Allah. Amin ya. Berarti kalau kakak berpikir gitu, apakah ini kebetulan ada WA masuk atau bagaimana menurut Kak Barun ini? Ya nggak tahu, mungkin izin Allah ya. Saya Nah, ikut. jadi begini Kak Bahrun, yakinilah gitu ya. Tidak ada yang satu kejadian di dunia ini itu bersifat kebetulan itu tidak ada. Tidak ada satupun. Itu yang perlu dipahami, di-mindsetkan dalam diri kita bahwa tidak ada yang kebetulan. Bahwa semua yang terjadi di dunia ini, bahkan daun jatuh aja, itu sudah atas izinnya Allah. Ya, daun jatuh atas izinnya Allah. Apalagi pertemuan kakak dengan KIIN, pertemuan kakak dengan DKR, pertemuan kakak, ini Allah yang ngirim. Allah yang menggerakkan. Sebenarnya mungkin kakak berdoanya kan ya Allah lunaskan amanah, ya Allah mampukan saya ke tanah suci. Mungkin itu doa kakak. Iya apa tidak? Ya, Tapi kenapa Allah jawabnya kok melalui Allah gerakkan kakak, Allah kirim ilmu DKR ini dalam kehidupan kakak. Kenapa Allah kasih Armina Daily bukan kasih yang lain? Nah, itu harus kakak pahami bahwa di sini semuanya itu atas izinnya Allah, atas kehendak Allah. Maka tidak ada yang kebetulan. Dan yakinilah apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah atas kehendak Allah dan izin Allah. Kalau udah atas kehendak Allah, dan yakinilah itulah yang terbaik untuk Kak Bahrun. Yang terbaik.
Ya, jadi tinggal kakak itu mau meresponnya bagaimana. Ya, mau kakak terima atau kakak tolak. Kalau saya mau flashback gitu Kak ya, melihat kehidupan saya yang dulu itu 6 tahun yang lalu ya. Kalau saya flashback itu kenapa ya Allah pertemukan saya dengan DKR? Ternyata ini adalah cara Allah yang akan menyelesaikan masalah saya satu persatu. Cara Allah yang akan mengabulkan doa-doa saya selama ini. Jadi saya diberikan jalan sama Allah. Gitu. Jadi cara Allah menjawab doa kita itu karena kita itu manusia biasa ya Kak ya. Otomatis Allah itu kita itu butuh perantara. Jadi Allah itu butuh perantara. Nah, yakinlah bahwa ilmu DKR, Abah Harun, konsultan kakak, Armina Dewi, semuanya ini adalah wasilah. Semuanya ini adalah perantara. Cara Allah, mudah-mudahan satu pintu ini memang Allah sudah ridho. Oke, hambaku. Oke, Bahrun, kamu ini selama ini sudah berdoa. Inilah saatnya saya itu mau mengabulkan doamu. Tapi saya itu menginginkan kamu melakukan perubahan dalam hidupmu dulu. Kalau kita mau dimuliakan sama Allah itu kita diperlukan dengan orang-orang yang luar biasa. Kita diperlukan dengan komunitas yang luar biasa. Intinya orang baik akan bertemu dengan orang baik. Itu seperti itu. Tarikannya seperti itu. Pasti dipertemukan dengan frekuensi. Nah, akhirnya Allah gerakkan kakak ya untuk bisa masuk ke sini. Memang Allah mengendaki kakak bisa mendapatkan ilmu DKR dan Allah mengendaki apa sih kuncinya DKR itu? Kalau Kak Bahrun pahami selama ini yang kakak pahami DKR itu seperti apa Kak? Ilmu yang bagaimana? DKR itu ilmu yang tadi itu intinya kita memperbaiki diri lah dari Ya, betul sikap, sekali. pikiran itu yang Nah, saya lihat konsep utamanya itu perbaikan betul diri. sekali. Jadi kakak sudah bisa mengambil intinya, sari dari ilmu DKR, kuncinya DKR itu adalah ilmu perbaikan diri. Ya, Allah itu nggak akan mengubah nasib hambanya, nasib satu kaum selama kaum itu nggak mau mengubah dirinya sendiri dulu. Maka kenapa Allah hadirkan ilmu DKR ini? Allah memang menghendaki kakak berubah dengan ilmu DKR ini. Merubah apa? Merubah wadah rezeki kita. Kita tuh mau meminta sama Allah rezeki yang banyak. Ya, Pan? Ya. Nah, tapi kita tuh masih nggak tahu mana wadah rezeki kita, mana sebesar apa wadah kita, sudah bisa menampung rezeki Allah seberapa wadah kita. Nah, kalau saya tanya nih Kak Bahrun sudah tahu belum mana wadah rezekinya Kak Bahrun? Di mana wadah rezekinya Kak Bahrun itu ada di mana? Kurang tahu ya. Dirangkai. Ini banyak peserta DKR yang belum tahu sampai ke sini. Makanya ini pentingnya konsultasi. Makanya ini pentingnya kita melakukan sharing seperti ini. Kami tuh bisa ngecek sejauh mana kakak itu memahami ilmu DKR. Karena kalau benar-benar sudah paham, nanti keyakinan kita mempraktekannya itu jauh lebih yakin. Kalau udah yakin, kunci dari ilmu keajaiban rezekinya namanya ajaib itu yakin dulu. Kalau nggak yakin nggak terjadi, maka keyakinan ini yang harus dibangun. Nah, akhirnya kami bisa ngecek, oh banyak yang belum tahu mana sih wadah rezeki kita bicara takaran rezeki. Ternyata banyak yang belum tahu apa itu takaran rezeki, apa itu wadah rezeki, gitu ya. Jadi takaran rezeki atau wadah rezeki kita itu sudah Allah taruh di 3 hal di diri kita, Kak. Yang tadi kakak sudah bilang tadi, HPS, hati kita, pikiran kita, sikap kita, itulah wadah rezeki kita. Nah, hakikatnya rezeki bagaimana? Rezeki itu mengejar kita apa kita yang mengejar rezeki sih sebenarnya hakikatnya gimana Kak? Kita yang mengejar rezeki atau rezeki yang mengejar kita sebenarnya? Ingin rezeki yang mengejar kita. Kalau kita mengejar kan capek ya, enaknya kan Ya, dikejar gitu. Nah, sebenarnya rezeki itu hakikatnya mengejar kita Kak. Tetapi kenapa rezeki itu nggak mau hadir ke kita? Ya kita balik lagi cek wadah rezeki kita gitu. Hati kita dicek, pikiran kita dicek, sikap kita juga dicek. Apakah sudah sesuai dengan sifat rezeki itu? Hakikatnya rezeki itu bersih, suci, mulia, lembut, halus. Maka dia pun akan menghampiri orang-orang yang sudah memiliki sifat seperti ini. Gitu loh. Makanya DKR ini adalah kunci bagaimana kita menata wadah rezeki kita, memperbaiki. Mungkin wadahnya masih kotor, karena rezeki tadi bersih. Kalau wadahnya kotor dia nggak mau. Gitu. Bisa juga mungkin wadahnya kecil, kita mintanya banyak, tapi
nggak bisa nampung juga, tetap dapatnya segitu-segitu aja, ya. Walaupun sudah lembur, sudah ini tetap ya segitu. Makanya di sini ayo sama-sama kita samakan ilmunya, DKR-nya itu benar-benar pemahamannya harus sama. Nah, kita cek dulu hati kita. Makanya di sini ada, jangan sampai ada yang namanya aib, angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong. Itu adalah penyumbat rezeki kita, Kak. Itu musuhnya rezeki. Nah, selama masih ada itu, ada dendam, ada amarah, ada sampah-sampah emosi yang negatif itu akan menjadi sumbatan rezeki kita. Sehingga rezeki nggak bisa masuk ke kita karena tersumbat. Makanya itu di sini kita diajarkan hati nggak bisa dibersihkan dengan cuci di mesin cuci gitu ya. Kasih rinso gitu kan nggak bisa. Bagaimana membersihkan hati? Ya harus dengan terapi DKR tadi. Ada terapi maaf. Kita memaafkan siapapun mungkin yang pernah mendolimi kita, menipu kita, ya kita punya dendam dan lain sebagainya. Maafkan. Ya Allah saja Maha Pemaaf gitu ya. Kemudian kalau udah maaf itu enak ya, sampai kita benar-benar mungkin netral gitu ya. Kemudian ikhlas, terapi ikhlas, ikhlaslah. Semua kejadian dalam kehidupan kita itu atas izinnya Allah. Ya, walaupun ujian seberat apapun, coba diikhlaskan. Karena Allah itu nggak akan ngasih ujian di luar batas kemampuan kita. Allah menguji itu mau menaikkan derajat kita. Jadi pemikiran kita tuh harus benar-benar apa ya, mulai ikhlaskan aja apapun yang terjadi. Ya, yang mungkin agak enak-enak itu lepas. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas apapun yang terjadi, saya pasrahkan semuanya solusi masalah-masalah hidup saya hanya kepadamu. Libatkan Allah. Ya, jadi benar-benar ikhlas terus kita lakukan terapi itu. Dan yang ketiga adalah terapi syukur. Mungkin masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, masalah satu belum selesai, datanglah masalah satu yang lain. Ini adalah kemampuan kita untuk tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Syukur kita itu hilang. Syukur kita itu kalau sudah ada rezeki besar baru kita syukur. Tapi hal-hal kecil gitu ya. Di terapi syukur itu kan kita mensyukuri kita dikasih nafas yang gratis, hal yang kecil. Hal yang kecil ini kita sering lupa sehingga kalau hal yang kecil yang lupa ya, maka hal yang besar gak mungkin datang gitu. Kalau Allah kan bilang begini dalam Al-Quran, ketika kamu mensyukuri nikmatku, aku tambah. Jadi syukur aja, apapun disyukuri. Nanti Allah nambah. Ibaratnya itu kalau kita dikasih, terus kita terima kasih, yang ngasih tuh seneng gitu loh Kak. Nah, tapi kalau kita udah dikasih, kita ngeluh. Ya, ngeluh itu lawannya ilmu DKR, gak akan bisa. Maka azab Allah itu pedih loh kalau kita nggak bisa mensyukuri nikmat Allah. Kamu udah tak kasih, kamu malah ngeluh, kamu malah apa ya ibaratnya marah-marah dan sebagainya. Azab Allah itu pedih. Nah, azab itu bukan berarti masalah apa, kita dilaknat apa gitu, enggak. Azab ya masalah di masalah ini loh. Kemungkinan ini adalah azab dari Allah. Maka ayo kembali, kita syukuri apapun. Misal kalau sudah syukur ikhlas sabar, ya kita ganti yang tadi emosi-emosi sampah-sampah emosi tadi dengan terapi-terapi, terus kita ganti dengan sis ilmunya kata guru kita. Syukur, ikhlas, sabar. Ini kuncinya. Ganti ya. Jadi di apa namanya? Di diinstal ulang ya hati kita ini dicuci, ayo kita cuci dengan terapi-terapi DKR, kita bersihkan terus sehingga nanti wadahnya bersih. Rezeki itu akan datang ke kita. Gitu. Kita buka sumbatan-sumbatan rezeki tadi sehingga lancar kembali. Gitu kan. Terus yang kedua, ini saya sekaligus mereview nggak apa-apa ya Kak Bahrun Ya. ya. Nanti pada akhirnya saya akan jawab pertanyaan Kakak. Biar ini bisa menjadi review juga tentang DKR kelas 1 gitu. Kemudian pikiran yang bagaimana yang dicintai rezeki gitu. Pikirannya harus senantiasa positif. Jauhkan dari prasangka negatif, pikiran-pikiran negatif itu jauhkan. Itu menjadi sumbatan rezeki kita. Jadi bukan Allah yang menyumbat rezeki kita, kita sendiri. Ya, karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Aku itu sesuai prasangkamu, wahai hambaku. Ketika kita memperasangkan positif, ya positiflah hidup kita. Tapi kalau kita memperasangkan negatif, ya itulah yang terjadi. Maka hati-hati dengan pikiran. Ya, pikiran menjadi ucapan, ucapan menjadi doa, doa ucapan kita menjadi tindakan, perbuatan, jadi karakter, jadilah nasib kita. Itu yang harus hati-hati. Ya, sudah itu tahu pikiran yang bagaimana tadi positif ya. Berpikirnya jauh ke depan. Sudah jangan berpikir ke masa lalu, tinggalkan masa lalu. Kemudian sikap. Nah, sikap yang bagaimana yang dicintai rezeki, Kak baru tahu rezekinya manusia itu dititipkan di mana.
Ditaruh Allah di mana rezeki kita itu? Gimana? Kira yang jelas. Rezekinya kita itu manusia itu ditaruh di mana sama Allah? Dititipkan di siapa? Belum tahu? Belum tahu. Belum tahu. Jadi rezekinya manusia itu dititipkan di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka tugas kita sebagai manusia adalah senantiasa memuliakan, membahagiakan siapapun. Nanti disitulah Allah turunkan rezeki yang luar biasa. Selama kita masih menyakiti orang lain, masih julid dengan orang lain, kita bahagia dengan kesedihan orang lain, kita sedih dengan kebahagiaan orang lain, itulah yang akan menjadi sumbatan-sumbatan rezeki kita sendiri. Jadi benar-benar diubah ya Kak ya, diubah HPS-nya. Nanti insya Allah dengan itulah rezeki itu akan datang dengan luar biasa. Makanya kita nggak perlu ngejar gitu. Oke, untuk ikhtiar tetap ada, tapi fokuslah pada HPS. Karena kata guru kami, kata mentor kami gitu ya, yang memberikan ilmu DKR ini, kunci dari keajaiban rezeki itu 90%-nya adalah HPS. Teknisnya, kakak bekerja, kakak itu niatkan ibadah. Itu hanya cara memang sunatullahnya aja. Kita itu manusia harus tetap ikhtiar, tapi itu persentasenya kecil loh. Nah, orang di luar sana banyak berpikir bahwa semakin saya bekerja keras, semakin saya lembur, rezeki saya semakin banyak. Tapi apa nyatanya? Enggak juga kan? Gitu. Karena balik lagi teknis itu 10%. Orang itu banyak mengabaikan yang 90%, fokusnya pada yang 10%. Berat ini. Tapi kalau kita balik, kita fokus pada yang 90%, 10% kita lakukan. Kecil ini, ketarik ini, otomatis. Gitu kan? Nah, inilah luar biasanya ilmu DKR gitu ya. Jadi kalau wadahnya sudah bersih, kakak jaga betul HPS. Maka jaga HPS pasti gitu. Dijaga hatinya, dijaga pikirannya, dijaga sikapnya. Ya, kemudian kalau sudah bersih nih Kak, kakak misalnya kita ibaratkan kalau kakak itu sudah punya wadah gitu ya, wadah rezeki kakak itu satu gelas gitu ya. Nah, satu gelasnya udah bersih itu. Waktu kotor tadi itu misalnya kakak minta ke saya gitu. Kak Eli saya minta minum, tapi kakak membawa gelas yang kotor sekali. Kira-kira saya beri nggak minumnya? Airnya. Enggak. 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 Kasihan, nanti kakak sakit gitu. Iya kan? Sama ketika kita meminta sama Allah, saya ingin ini, saya ingin lah. Wadahmu aja masih kotor, bersihkan dulu. Allah tuh gitu. Ya. Kemudian setelah itu kita minta banyak. Nah, minta banyak ini berarti kita ibaratkan kita minta katakanlah 1 galon gitu ya, Kak ya. Minta air 1 galon, minta rezeki yang besar. Tapi wadahnya kakak 1 gelas. Kira-kira apa yang terjadi, Kak? Ketika 1 gelas diguyur dengan 1 galon, apa yang terjadi? Kebuang. Tumpah. Kebuang. Kakak dapatnya seberapa? 1 gelas. Tetap 1 gelas. Nah, itulah. Makanya butuhnya wadah ini diperbesar, digedekan. Kalau sudah bersih, jangan tetap sekecil itu, tapi dilebarkan. Mungkin 1 baskom, 1 ember, 1 kolam gitu ya. Nah, bagaimana merenggangkan wadah rezeki ini juga bisa diajarkan sama guru kita. Membesarkan takaran rezeki adalah hijrahlah pertemanan. Berkumpullah dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang senantiasa positif. Ya, jangan berteman dengan orang-orang yang apa ya bisa merusak HPS kita, bisa mengotori HPS kita, gitu ya. Itulah makanya saya pun hijrah di komunitas ini dalam rangka saya ingin membesarkan wadah rezeki saya, gitu. Kemudian ternyata benar Kak, ini juga ada penelitian, gitu ya. Saya guru swasta, kita coba dicek 6 orang di sekitar kita itu apakah orang-orang itu berpenghasilan sekian juta. Nanti bisa dilihat, mungkin teman-temannya kakak di kantor gitu. Kalau saya guru swasta itu nggak ada yang lebih dari 5 juta kak. Sampai kepimpinan itu nggak ada yang lebih dari 5 juta. Ya saya pun 17 tahun itu hanya 1 koma aja. Ya, tapi alhamdulillah ternyata benar. Iya ya, saya 17 tahun lingkaran orang-orang yang mempengaruhi kebiasaan saya, kehidupan saya hari-hariannya itu ya segitu-gitu aja. Maka yang nggak naik-naik plafon rezeki saya. Akhirnya saya tarik, saya hijrah di komunitas ini. Kalau kita lihat Abah Harun gitu ya, sudah miliaran. Teman-teman sudah ratusan juta, puluhan juta. Nah, saya masuk ke sini alhamdulillah dalam waktu serius menjalankan Armina Daily ini kurang lebih Armia Daily berusia 5-6 tahun ya, mau 6 tahun ini. 5 ya, Kak, 2018 berarti 6 tahun. Ya. 6 tahun ini Masya Allah naik plafon rezeki saya.
itu bisa 10 kali lipat, bisa sekian kali lipatnya dari saya 17 tahun menjadi guru. Karena benar, temanmu itu menentukan rezekimu, temanmu menentukan nasibmu, gitu. Karena di situ ada ilmu-ilmu yang mereka bagikan, yang bisa kita praktekkan. Jadi kita itu tinggal contoh aja, tinggal pakai ilmunya, gitu. Nah, kemudian cara apa lagi? Punyalah impian yang besar, Kak. Jangan pernah takut bermimpi. Karena di DKR itu kita tuh memperbaiki hubungan kok. Hubungan kita sama Allah kita perbaiki, hubungan dengan manusia kita perbaiki, hubungan dengan alam kita perbaiki, sehingga kita itu benar-benar melibatkan Allah. Allah itu maha besar. Kakak yakin itu apa tidak? Allah Ya, maha kaya, ya apa enggak? Nah, yakin. kita tuh kadang-kadang nggak bisa sampai mempraktekkan ke diri kita. Kita bisa Allah maha besar, Allah akbar, kayak gitu. Tapi bagaimana hakikatnya Allah maha besar tuh punyalah impian yang besar. Saya di sini tuh dulu nggak pernah yang namanya berpikir nggak mungkin saya bisa hadir ke Baitullah. Ya, itu matematikanya saya. Saya belum tahu ilmunya. Tapi ketika saya sudah masuk di komunitas ini, saya diberikan ilmu-ilmunya, keyakinan saya bertambah, ya, saya perbesar keyakinan saya, kuncinya keajaiban hanya di keyakinan memang. Akhirnya apa yang terjadi? Yang bagi matematika saya waktu itu kalau saya bergaji 1 koma sudah harus bayar amanah ke bank sekian sampai 1 juta, mungkin saya sisanya hanya kepotong koperasi dan lain sebagainya, sisa 300 400. Kalau saya pakai matematika bisa umroh sekian juta, mungkin 4 5 tahun saya bisa hadir ke Baitullah. Itu matematika saya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika itu benar-benar mengakui bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi keajaiban tuh ada, keajaiban tuh nyata gitu. Akhirnya saya praktekkan terus ilmu DKR-nya, saya tingkatkan terus keyakinan saya. Ternyata apa yang terjadi? 1 tahun Allah mampukan saya bisa hadir ke Tanah Suci. Itu Masya Allah. Bagi saya itu keajaiban pertama yang saya dapatkan. Jadi benar-benar DKR itu luar biasa. Kalau kita benar-benar ada yang membimbing, tentunya ada guru, ya. Kenapa Allah hadirkan Abah Harun dalam kehidupan saya? Allah yang memang menginginkan saya itu belajar sama beliau dan mengikuti ilmu-ilmu beliau. Akhirnya setiap tahun saya bisa hadir ke Tanah Suci, saya bisa memuliakan orang tua saya bisa menggandeng orang tua saya. Itu kalau pakai matematika lagi bang dengan gaji saya itu nggak mungkin gitu loh kak. Tapi Masya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Makanya di sini jangan pakai logika. Logikanya ditaruh dulu. Semakin kita melogika, semakin menganalisa, maka nggak ketemu yang namanya keajaiban. Ajaib itu di luar logika, di luar nalar kita. Gitu ya Kak ya. Jadi itu sekilas tentang ilmu DKR, makanya bersihkan, kemudian perbesar. Hijrahlah. Hijrah pertemanan itu penting. Ya, tadi yang kakak mungkin belum haji, punyalah impian daftar haji, punyalah impian ini bisa umroh mengumrohkan lagi. Nanti semuanya akan didampingi mudah kok, Kak. Jadi kami ini diajarkan di komunitas ini sampai berani bermimpi menuliskan 100 impian gitu. Ternyata betul, satu persatu apa yang kami tulis itu Allah ijabah satu persatu, Kak. Itu luar biasanya, Mas. Saya tuh punya buku itu, saya tahun sekian tuh tahun 2019, saya menulis impian itu. Saya nggak pernah berpikir kapan Allah ijabah, saya nggak pernah pikir. Tapi bagaimana saya selalu memperbaiki dalam hari-harian saya. Ternyata satu persatu saya ingin umroh tahun sekian, saya ingin menggandeng orang tua tahun sekian. Itu semuanya ternyata terkabulkan gitu. Karena saya itu benar-benar melibatkan Allah di sini. Sampai saya menuliskan saya pingin kendaraan ini gitu. Merek ini. Saya tempelkan di buku itu pun terjadi Kak. Allah ijabah sekitar 3 tahun kemudian tahun 2004 tahun 2023 kemarin persis dengan apa yang saya impikan itu Allah kabulkan. Bahkan lebih sekarang saya diberikan Allah rezeki yang luar biasa yang bagi saya itu semuanya penuh dengan keajaiban. Dan luar biasanya di sini memang proposal kami nih Kak ya, itu di bawahnya ke Baitullah loh. Gitu. Udah kita itu kalau kita flashback masalahnya Abah Harun gitu ya, solusi tercepat dalam menyelesaikan masalah itu adalah Baitullah. Guru kita dengan hutang miliaran, gitu ya, dengan masalah demi masalah, Allah selesaikan dengan cara ajaib juga karena beliaunya datang ke tanah suci. Tuh, makanya tidak ada kebetulan. Kakak kenapa? Kalau boleh tahu, Kak Bahrul sudah umroh, sudah haji? Belum. Belum. Sudah usia segini ya, Kak ya. Ya. Mungkin kita ini selama ini ya itu tadi lupa, tidak ada yang mengingatkan. Tapi dengan komunitas ini, Masya Allah kita tuh sering digaungkan terus. Mereka bukan keluarga kita, tapi peduli dengan kita, gitu ya. Mereka sangat-sangat mengarahkan kita, gitu,
Di komunitas ini saya itu benar-benar dapat keluarga yang luar biasa. Itu di sini justru orang-orang yang benar-benar apa ya jatuh, terlilit amanah, diminaskan kehidupannya sama Allah, kemudian pokoknya intinya penuh dengan permasalahan. Tapi orang-orang yang masuk ke sini itu orang-orang yang mau hijrah, orang yang mau niat benar-benar memperbaiki HPS berjamaah, benar-benar mengubah nasib. Karena kalau dengan guru itu akan lebih mudah gitu loh. Dengan guru itu lebih mudah. Ada yang membimbing kita, mengarahkan, bagaikan GPS gitu. Nanti kakak itu akan diarahkan. Jangan begitu, harus begini dan seterusnya. Sehingga mencapai impian, mencapai tujuan itu jauh lebih cepat. Itu. Kemudian kenapa Allah pertemukan kakak dengan Armina Daily? Ingat di kecerdasan keuangan, Kak. Ilmu yang kelas 2, gitu ya. Di kecerdasan keuangan tuh kan kita kalau selama ini kakak masih di kuadran mana, Kak Kuadran Bahrul? Kuadran satu dan kiri dua. atau kuadran kanan? Kuadran kiri, ya kan? Kuadran, Ya. kuadran kiri itu kuadran miskin nih, banyak mohon maaf ya. Karena nggak banyak uang berputar di situ, ya. Mau employ atau self employ, kita masih employ, gitu ya. Kalau suami saya sudah di self employ ya, karena kami punya toko gitu ya. Itu pun juga itu doa saya waktu di Tanah Suci, Allah hadiahkan luar biasa. Saya punya toko perlengkapan bayi anak itu. Nah, kemudian yang kita makanya ayo hijrah gitu. Selama kita ini saat ini kalau kata guru kita itu berbisnis lah. Rasulullah itu karyawan atau pebisnis? Bisnis. Pebisnis. Pembisnis. Rasulullah bukan karyawan. Ya. Ya, makanya sunnah Nabi kita itu berbisnis, berdagang. Ya, karena 10 dari pintu rezeki itu Kak ya, 9-nya adalah perdagangan. Itu pun juga saya dapat ilmunya di sini. Berarti Rasulullah itu bukan ngemploy saya, ngemploy boleh, tapi saya harus sudah mulai hijrah, saya harus menyiapkan masa pensiun saya. Itu cerdas keuangan namanya, Kak. Makanya kata Abah Harun, berbisnislah selagi kamu belum butuh, gitu. Apalagi kamu sudah butuh. Karena bisnis itu butuh waktu, bisnis itu butuh ilmu, gitu ya. Itu nggak bisa dadak ketika kita pensiun baru kita bisnis. Itu rugi kita. Justru ketika kita masih produktif, punya banyak relasi, ya kan, punya banyak teman, kita ayo berbisnis gitu. Pilihlah yang syariah. Dunia sekarang sudah berubah. Dunia sekarang sudah banyak bank-bank yang konvensional pun juga beralih ke syariah kan. Ya. Jadi orang itu sudah pada hijrah, orang itu sudah pada cerdas, nyari segala sesuatu tuh yang hubungannya sama akhirat, gak sebatas dunia aja. Jadi carilah rezeki yang berkah berlimpah, bisa membawa kita berkah dunia juga berkah akhirat. Nah, alhamdulillah Allah itu sudah menghadirkan satu perusahaan yang sangat luar biasa, Armina Daily ini. Kalau kita tahu bisnis networking, networking itu sebenarnya hanya pola pemasaran aja ya Kak ya. Kita ini kan franchise sebenarnya. Kakak itu bermitra dengan Armina Daily itu berarti kakak itu memiliki toko gitu loh, ya, punya toko secara online, secara sistem. Jadi kalau sistem tuh enak, kita nggak perlu mikir produknya, nggak perlu mikir yang lain-lain. Pokoknya semuanya sudah berjalan dengan sistem. Dan sistem kita ini sudah benar-benar disyariahkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, gitu. Sudah ada sertifikatnya. Kita benar-benar karena apa Kak? Balik lagi coba kita logika begini. Armina Reka, kita ini kan anak cabang dari Armina Reka Perdana. Armenia Perdana itu adalah biro umroh haji terbesar di Indonesia. Bisa dicek di eh, media sosial, di internet atau apa di Google gitu kakak cek gitu ya. Itu yang pertama terbesar adalah Armina Reka Perdana. Sudah berusia saat ini 34 tahun. Berdirinya tahun 90. Kalau sudah 34 tahun berarti sudah dewasa atau masih bayi ya Kak ya? Sudah dewasa. Sudah Dewasa. dewasa berarti sudah terpercaya ya. Sudah amanah ya. Kenapa bisa memberangkatkan haji plusnya aja? Haji plusnya kemarin itu bisa memberangkatkan ribuan. Itu terbanyak loh. Terbesar di Indonesia. Umrohnya aja tiap tahunnya itu bisa ratusan bahkan puluhan ribu jamaah. Gitu loh. Nah, Armina Reka ini membuat satu anak perusahaan namanya Armina Daily. Memang Armina Daily ini ya oleh pemilik kita, owner kita itu dibuat itu mudah-mudahan ini didoakan di Baitullah. Mudah-mudahan dengan wasilah Armina Daily ini bisa menjadi jalan atau wasilah bagi sebanyak umat muslim bisa dihantarkan ke tanah suci. Gitu kan. Karena apa? Penyelesaian hidup tercepat itu hanyalah Baitullah.
Gitu. Jadi makanya kita sudah menaiki kendaraan yang luar biasa. Kendaraan ini sudah diciptakan. Nggak mungkin suatu perusahaan besar sudah punya nama, mau buat perusahaan ibaratnya bahasanya yang ecek-ecek gitu. Mungkin apa enggak, Kak? Ya, mungkin. Nggak mungkin. Pasti apalagi kita berurusan dengan umroh haji itu kan akhirat gitu loh. Makanya kita semuanya nggak mau buat perusahaan yang rezekinya pun juga nanti abu-abu, nggak jelas dan lain sebagainya, mungkin tergolong manikir dan lain sebagainya. Kita ini benar-benar sudah syariah. Gitu loh. Nah, syariah itu berarti berkah dunia, berkah akhiratnya. Ya. Nah, dari situlah nggak mungkin otomatis kalau Armina Daily ini nggak bagus gitu ya, artinya nggak dibuat dengan seluar biasa oleh owner kita, yaitu namanya bunuh diri dong, ya kan? Oleh karena itu benar-benar yakinilah Armina Daily itu sudah luar biasa, ya banyak membawa. Kadang-kadang saya tuh berpikir gini loh, memang ini bisnis gitu, tapi bukan sekedar bisnis kalau menurut saya. Karena ketika kita masuk ke sini itu ilmunya bukan bisnis 100%, ilmunya balik lagi bisnis itu 10%. Tapi kita itu diajarkan yang namanya memperbaiki HPS tadi dulu Kak. 90-nya di situ. Perbaiki itu mau bisnismu, mau pekerjaanmu, mau apa itu pasti nanti beres. Gitu. Nah, itu yang diajarkan oleh guru kita sampai diberikan ilmunya. Dan saya kemarin juga di 2024 itu alhamdulillah bisa membersamai alumni DKR itu yang tadinya banyak yang nggak yakin hanya dalam 5 bulan aja bisa hadir ke Baitullah. Itu bagi mereka suatu keajaiban gitu. Karena apa? Ada ilmunya, ada caranya. Yang itu pun juga tidak saya dapatkan walaupun saya ini pernah nyantri, saya itu pernah ngajar di pondok pesantren saat ini, saya nggak pernah dapat ilmu itu. Umroh haji bagi yang mampu, tapi bagaimana cara memampukan itu nggak diajarkan. Tapi di sini diajarkan caranya bagaimana, sedekahnya bagaimana, biar itu bisa segera terwujud dan sebagainya itu diberikan semuanya, Kak. Maka ya dari itu bersyukurlah Kak Bahrun sudah dipertemukan Allah dengan ilmu ini, berarti Allah memang menghendaki Kakak untuk berubah dengan ilmu DKR ini ya. Berubahlah, kata Allah, nanti aku ubah nasibmu. Berubahlah, nanti aku selesaikan masalah-masalahmu. Gitu aja Allah itu. Ya, karena Allah menghendaki, enggak kakak yang minta kok, tapi Allah yang memberi. Allah yang mengirim dalam kehidupan kakak. Berarti itu atas kehendaknya Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah, itu pasti yang terbaik. Yakinilah itu dulu. Pasti yang terbaik untuk kakak. Jangan ditolak. Gitu ya. Terus kemudian nanti cara kerjanya bagaimana, networking itu bagaimana. Itu hanya sekedar sistem aja. Jadi memang kita memakai pola, ibaratnya gini Kak, kalau kita gamblangnya gitu mungkin bisa biar bisa mudah diterima ya. Kalau kakak itu punya toko nih, saat ini berfranchise dengan Armina Daily, sudah daftar, maka kakak dijadikan sebagai mitranya Armina Daily. Kalau kakak melakukan pembelanjaan, kita ini murni transaksi perdagangan ya kak, bukan rekrutmen ya. Jadi nanti kakak akan banyak ilmu di sini kita dipahamkan mana yang benar-benar MLM murni, mana yang networking, mana yang money game. Itu ada banyak perbedaan. Tetapi di Indonesia ini dijadikan satu, dipukul rata gitu loh kak. Itu yang bikin orang itu akhirnya semuanya ketakutan MLM ya. Padahal kalau ditanya MLM itu apa nggak tahu dia itu. Gitu. Ya, kalau di kami ini MLM-nya luar biasa loh Kak. Apa MLM kita masuk masuk langsung Mekah, masuk langsung Madinah gitu. Betul. Jadi bukan sekedar multi level marketing, kita nggak mengenal itu. Karena di sini benar-benar ibaratnya itu kalau kita di sini murni perdagangan, kita berdagang Rasul, tapi kan secara bersistem, berdagang yang modern gitu loh. Nanti ada produknya jelas, semuanya sudah tersertifikasi BPOM dan lain sebagainya. Jadi di kita tuh tersertifikasi tidak sekedar sistemnya, produknya juga sudah syariah, bagi hasilnya syariah semuanya sudah tersyariahkan gitu Kak. Dan nggak banyak perlu diketahui dari sekitar mungkin ada ratusan, 200 lebih yang mengatasnamakan MLM gitu ya. Hanya 10 Kak di Indonesia ini yang mengantongi benar-benar mengantongi eh, sertifikat di SNMUI. Kesepuluhnya adalah Armina Daily ini. Gitu. Ya Alhamdulillah ya karena memang luar biasa niatnya pemilik kita bahwa ini diniatkan bisa menghantarkan sebanyak umat muslim bisa hadir ke tanah suci. Makanya program guru kita setiap tahunnya adalah kita buat gerakan umroh akbar loh. Bayangkan. Coba kakak temukan, coba sekarang cari aja satu bisnis ya di luar sana yang bisa membuat gerakan ribuan manusia gitu ya, bisa hadir ke tanah suci secara bersama-sama.
belum ada. Baru ada di Almina Daily ini. Itulah kemudahan. Kalau kita itu gini, mungkin ini adalah Armina Daily pintunya melalui bisnis kita masuk ke sini. Ya, pintunya. Tapi yakinilah ini adalah satu pintu yang ketika pintu ini itu Allah ridho, karena Allah yang menghadirkan, Allah yang menghendaki. Mudah-mudahan memang Allah ridho kita ada di sini. Sehingga apapun yang menjadi, kalau Allah sudah ridho, apa yang gak Allah berikan untuk kita? Pasti Allah ijabah doa kita. Pasti Allah selesaikan masalah-masalah kita. Hidup itu tuh hanya butuh ridhonya Allah aja, Kak. Gitu. Ya, jadi mantapkan Kak Bahrun. Kalau kakak tadi sudah apa namanya bermitra tadi kan ada bagi hasil tuh Kak. Kalau kakak masih punya satu toko, otomatis kakak bagi hasilnya banyak apa sedikit. Ketika kakak beli ada loh itu nanti ada marketing plan-nya Kak ya, ada kayak penjelasan tentang bagi hasilnya berapa persen itu ada. Nanti di starter kit-nya itu ada. Ya ada kode etiknya juga. Itu kakak bisa pelajari di sana. Nanti ada ilmunya lah kita belajar itu ya. Nah, otomatis kalau kita hanya punya satu toko terus kita belanja pasti bahas bagi hasilnya sedikit gitu loh. Kita pakai ibarat kayak the power of gerobak gitu aja lah. Punya satu gerobak dengan punya 10 gerobak atau 100 gerobak, bagi hasilnya banyak mana, Pak? Banyak 100. Nah, itulah kita membuka peluang usaha ke sebanyak orang. Ya, nanti kita buka cabang-cabang toko-toko kita. Ya, kalau Pak Harun itu sudah membuka cabang toko untuk kita, untuk teman-teman semuanya. Ini adalah solusi ekonomi umat. Umat Muslim harus kaya. Apalagi ini benar-benar syariah, ya, punyanya orang Indonesia. Mungkin banyak MLM yang punyanya orang luar negeri itu banyak. Gitu ya. Tapi kita ini punyanya orang Indonesia murni, produk-produknya juga punyanya Indonesia gitu ya. Yuk kita besarkan ekonomi umat. Gitu loh. Kita ini umat Islam harus kaya. Untuk apa? Untuk bisa membantu banyak orang. Gitu. Makanya nanti diajarkan benar-benar jadilah manusia yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Bukan mikirin diri sendiri. Kalau mau masalah kita selesai, perbanyak bantu orang lain. Maka Allah yang bantu kita. Tolong orang lain, maka Allah menolong kita. Jadi banyak hal-hal diajarkan semacam itu. Tiba-tiba nanti selesai kok masalah demi masalah selesai, kok tiba-tiba utang saya selesai, kayak gitu kan nanti. Dengan berjalannya waktu itu. Karena kalau kita bergerak, kita melakukan perubahan, pertolongan Allah itu ada. Ya, Allah akan selesaikan itu semuanya. Itu yang saya alami. Satu persatu amanah saya selesaikan. Tapi memang benar, kuncinya adalah sekali lagi cara tercepat adalah Baitullah. Kenapa Baitullah? Kemarin hari Jumat sudah dijelaskan sama guru kita gitu. Allah itu sudah punya janji. Ibaratnya gini, hambaku, kamu penuh banyak masalah ya. Kamu mau tak selesaikan nggak masalah? Datanglah ke rumahku. Allah tuh gitu. Ya, datanglah ke rumahku. Karena Allah tuh sudah memberikan suguhan, jamuan, janji, garansi bagi siapapun yang mau hadir ke tanah suci, semua dosanya diampuni. Dosa ini sumbatan rezeki kita yang terbesar, Kak. Allah janji, tak ampuni dosa-dosamu. Seperti kamu nanti seperti bayi baru lahir gitu ya. Bersih. Kalau udah bersih, ada rezekinya, Masya Allah diampuni ya. Doamu tak kabulkan. Apapun itu, Kak. Tidak ada doa yang tertolak di sana. Semua tempat di sana mustajabah. Ya, apalagi di Multazam itu. Makanya apa? Kami mengajukan setiap tahun proposalnya di sana. Dan Masya Allah, apa yang menjadi resolusi kami setiap tahun itu nggak ada yang nggak terkabulkan. Semuanya terkabulkan. Dalam waktu setahun kami selalu diajarkan membuat resolusi. Saya harus apa? Tahun ini harus apa? Itu kami doakan di sana. Nggak ada doa yang tertolak. Allahumma lunas amanah ya Allah. Allahumma saya ingin punya usaha ya Allahumma saya ingin punya kendaraan yang itu semua saya doakan di sana. Ternyata satu persatu Allah ijabah. Keyakinan balik lagi. Allah sudah berikan itu. Kenapa kita nggak pilih jalan itu? Gitu. Ya, makanya kakak dipertemukan dengan biru ini sama Allah. Apa tujuannya? Ya itulah nanti yang kakak ketika kakak mau melangkah, mau terima itu ya kakak selesailah hidup masalah-masalahnya. Gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi kata Allah? Berapa biaya yang kamu keluarkan? Tak ganti kata Allah. Gitu. Coba kalau diganti itu enak apa enggak? Karena umroh haji itu sedekah ekstrim, Kak. Semua sedekah itu Allah ganti. Minimal 10 sampai 100 sampai 700 kali lipat. Gitu. Makanya nggak ada istilahnya kita pulang umroh malah makin miskin, nggak ada. Kita makin sehat, makin kaya, makin berkah. Ya, Masya Allah. Itulah kenapa kami ini setiap tahun
mengajukan proposalnya di Baitullah. Gitu ya, Kak Bahrun. Jadi ibaratnya itu networking itu adalah membuka cabang-cabang eh, toko-toko kita gitu lah. Dilogikan pakai seperti itu. Jadi nggak berpikir nanti, oh yang atas enak no, nanti dia akan mendapatkan hasil lebih banyak daripada yang bawah. Itu kalau mungkin LMM yang di luaran sana. Tapi kalau yang syariah tidak berlaku itu. Itu bukan siapa yang duluan, tetapi siapa yang manjada wajada. Maka tagline kita adalah manjada wajada sukses. Siapa yang sungguh-sungguh? Dia yang berhasil di sini. Jadi bisa kita itu mengalahkan yang atas-atas kita, mungkin ya leader-leader kita atau yang secara sistem di atas-atas kita itu, nah bisa di sini. Bisa-bisa aja. Karena sekali lagi syariah itu tidak ada yang terdolimi di sini. Itu ya Kak ya. Bisa dipahami Kak Baru? Nah, Mudah-mudahan bisa memantapkan niat kakak ya. Sekali lagi kami di sini tidak pernah memaksa siapapun untuk bisa bergabung di sini gitu ya. Ini kami kembalikan pada kakak-kakak. Kalau nggak yakin, silakan istikharah. Kalau nggak yakin, nggak usah masuk sini. Nanti nggak ada gunanya. Karena kami di sini tuh modal utamanya adalah keyakinan. Gitu. Kalau kita yakin, maka semuanya mudah, maka akan terjadi apa yang kita impikan semuanya itu. Keyakinan dan niat yang kuat. Itu aja sih Kak. Ya, mudah-mudahan bisa jelas ya, iya apa yang Iya, saya sampaikan bisa diterima Kak Bahrun dan semakin menguatkan, memantapkan Kak Bahrun untuk Bismillah. Saya terima ya Allah apa yang kau hadirkan dalam hidup saya. Saya nggak meminta untuk bertemu dengan ilmu DKR. Saya nggak minta bertemu dengan Arma Daily. Tapi engkau kirimkan dalam kehidupan saya. Saya terima isi, minta formulir pendaftaran. Anggap itu proposalnya kakak. Gitu. Bismillah. Saya ingin berubah. Saya ingin hijrah. Saya ingin menjadi lebih baik lagi. Saya ingin seperti mereka-mereka yang Allah berikan, datangkan keajaiban dengan keajaiban. Semuanya ada ilmunya kok, Kak. Nanti diberikan di kelas lanjutan. Kakak itu sudah luar biasa dapat ilmu DKR di kelas DKR ya. Tapi itu baru kulitnya loh, Kak. Itu baru kulit, belum ilmu yang sesungguhnya sebenarnya. Nanti ketika kakak sudah masuk di komunitas ini ya, sudah benar-benar masuk ke kampus miliardernya Abah Harun gitu ya. Itu nanti ilmunya malah semakin dahsyat, semakin luar biasa gitu. Dapat dagingnya yang sesungguhnya kakak sekolah di sini nanti. Gitu. Bisa dipahami? ya, terima kasih. Oke, ya. sama-sama. Makasih Ini Kak yang lainnya. Bahrun. Ya, makasih Kak Bahrun atas partisipasinya. Semoga penjelasan Bunda bisa dipahami ya Kak ya. Ya. Ah, ah. Baik, selanjutnya di sini ada Kak Tas Roni. Oke, boleh ke atas Roni Dipersilakan Kak, dibuka buka mic-nya. mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Kak Eli, gimana cara ngadapin tetangga yang punya wasilah, punya amanah kita, tapi janjinya itu meleset dari kita. Kitanya harus sabar atau gimana ya? Jadi ada orang punya amanah sama Kak Tasroni gitu. Nah, Tapi belumnya janji aja gitu ya. ya, Balik lagi gini Kak, pakailah terapi aja. Rezeki itu nggak akan salah alamat gitu ya. Rezeki itu nggak akan uh, artinya tahu di mana tuannya berada gitu ya. Maka coba kakak ikhlaskan. Allah yang menghadirkan kondisi seperti ini ya. Tentunya semuanya kan nggak lepas dari kehendak Allah ya. Kejadian apapun itu kan karena Allah. Mungkin kakak Allah ini di sini sedang menguji kakak gitu. Menguji kakak kesabaran kakak, keikhlasan kakak, gitu ya. Jadi cobalah kakak terapi. Biasanya tuh begini, saya banyak banyak dapat testimoni dari para alumni itu yang saya dampingi selama ini tuh bilang seperti ini. eh nggak tahu ketika saya benar-benar mengikhlaskan, banyak orang punya amanah sama saya nggak bayar sudah sekian tahun, tapi ketika saya benar-benar mempraktekkan terapi itu saya ikhlas, saya ridha ya Allah, apapun kejadiannya, akan kita disuruh membayangkan itu. Bayangkan siapa yang punya amanah sama kita atau pernah menyakiti kita atau pernah menipu kita dan sebagainya. Nanti kalau kita benar-benar sudah sampai ikhlas ridho, benar-benar kalau kamu ridho,
aku yang bekerja. Kayak gitu loh Allah itu. Akhirnya ternyata Kak itu bayar orang yang sekian tahun pada nggak pernah hubungi saya, dia datang WA. Itu kan keajaiban Kak. Ketika kita sudah mampu untuk ridho, ikhlas, memaafkan. Hanya Allah hanya menginginkan kita seperti itu. Ya. Makanya mungkin kakak pasti kecewa. Kamu udah janji berkali-kali ini. Buang rasa kecewa. Kecewa itu sumbatan rezeki Kak. Gitu ya. Apa kakak mungkin emosi, marah. Itu balik lagi jadi sumbatan rezekinya kakak. Nah, kakak mau nyumbat rezeki kakak yang mungkin bisa Allah hadirkan dari pintu-pintu yang lain sebenarnya. Mau Allah ganti gitu. Tapi karena kakak sumbat, akhirnya kan nggak bisa masuk ke kita. Nah, makanya lepas. Buka sumbatan-sumbatan itu dengan terapi DKR-nya. Terus pokoknya setiap ada kejadian apapun tidak harus sebelum tidur kita baru melakukan terapi ikhlas, terapi maaf. Dalam kondisi yang kita saat ini mungkin atau besok siang dan lain sebagainya kita langsung terapi aja. Dijaga hatinya ini, diikhlaskan. Nanti Allah yang bekerja setelah itu, Kak. Dipraktekkan Tapi seperti kalau itu. ngingetin, kalau ngingetin nggak masalah nggak Kak Eli? Boleh, Kalau boleh ngingetin, diingatkan gitu ya. Boleh diingatkan sebatas ya. Mungkin kita juga tahu kondisinya mungkin ya. Saya pun gini, Kak. Ini kisah nyata saya ya, Kak ya. Benar-benar kita ini malah sama saudara saya sendiri, saudara kandung gitu ya. Punya amanah sama saya. Ketika saya butuh, saya ibaratnya meminta gitu ya untuk dikembalikan, malah saya dimarah-marah, pokoknya dikata-katain gitu ya. Ya seperti itu memang kondisi orang kalau utang itu kan bukannya dia itu bertanggung jawab gitu ya. Seolah-olah kita malah yang ganti yang meminta gitu, ngemis ngemis. memohon, nah, memohon gitu. Itu pernah saya lakukan Kak, tapi benar-benar ya Allah saya ridho, saya ikhlas, nggak apa-apa. Saya punya keyakinan Allah pasti ganti. Kalau saya ridho, saya ikhlas. Ternyata sampai saya tuh malah bisa melunasi amanah itu gitu. Jadi nama saya itu dipakai untuk melakukan pinjaman dan tidak mampu melakukan pinjaman. Akhirnya saya yang harus membayar pinjaman itu gitu loh Kak. Itu pun Jadi saya nasibnya lakukan. sama, nasibnya sama Kenapa? Kak Eli kayak saya. Nasibnya sama. Jadi nama saya dipakai buat Nah, kredit barang. Wah, gitu. makanya coba kakak ikhlas dulu, benar-benar diterima. Ini kisah nyata saya, makanya saya bisa berbagi gitu. Ternyata benar Allah itu tambah lagi rezeki saya, tambah lagi, malah saya bisa menutupkan itu dan saya tidak pernah meminta akhirnya ke kakak saya sendiri. Saya nggak meminta, justru malah saya diblokir lah ini ya nggak apa-apa saya maafkan. Saya nggak pernah punya niat jelek mau putuskan silaturahmi dengan siapapun karena itu sangat-sangat tidak Allah cintai gitu. Saya tetap nggak apa-apa, saya maafkan, saya ridho ya Allah. Ternyata Allah mampukan saya malah bisa menutup amanah itu dan saya tidak meminta ganti sama sekali gitu. Karena Allah sudah bagi saya Allah ganti dengan yang Masya Allah tambah lebih banyak lagi dari arah yang tidak pernah saya sangka-sangka. Itu loh Kak. Ya, Iya. cobalah. Memang nggak mudah, tapi kita itu perlu memaksa. Hal yang baik itu perlu dipaksa. Coba dilakukan. Yakinilah Allah Maha Kaya. Yakini Allah itu Maha bisa mendatangkan rezeki dari pintu manapun, Kak. Mungkin nanti tempat pekerjaan kakak dilancarkan, ditambah dari biarkan Amin. gitu ya. Karena niatkan kakak juga menolong orang lain nggak apa-apa gitu loh. Jadi apa ya harus luas hatinya, pikirannya harus bersih. Tapi kalau kakak masih mengeluh, kakak masih dendam, kakak masih nggak terima, itu akan jadi penyumbatnya rezeki kakak sendiri. Yang rugi siapa? Kakak sendiri juga. Ya, yakinlah ini datangnya darimu ya Allah, engkau uji saya, bersamai saya, kuatkan saya bisa menghadapi ujian ini. Kalau nggak sama Allah kita nggak kuat, gitu. Ya, jadi benar-benar libatkan Allah, minta pertolongan sama Allah. Ya, itu Berarti sih kata kalau Roni. berarti saya biarkan aja tiap bulan dia telat mulu atau gimana Kak Eli? Kan cicilannya kan tiap bulan apa selalu Iya, ngingetin terus. nggak apa-apa, hanya mengingatkan. Tapi kakak juga jangan berharap. Maksudnya, ya biarkan Allah yang membantu saya, memudahkan semuanya untuk saya gitu. Ya, karena balik Jadi lagi saya kalau kita mulu yang itu, nalangin ya. Ya uh, jadi saya uh, tiap bulan tuh saya mulu yang nalangin tiap bulannya itu. ya nanti makanya kalau kakak ikhlas, coba kakak praktekkan dulu gitu ya. Artinya kata guru kita jangan di depan dulu. Kalau kita nggak praktek, nggak, jangan percaya ibaratnya gitu. Jangan percaya kami kalau apa tidak membuktikan sendiri gitu. Jadi kalau saya melakukannya seperti itu, alhamdulillah dengan keyakinan saya itu Allah itu maha kaya, Allah maha bisa. Akhirnya malah saya bisa menutup amanah itu dan saya tidak mengikhlaskan itu sampai akhirnya
kakak saya tuh akhirnya buka blokiran, menghubungi saya, berapa amanah saya, dengan caranya Allah itu saya sampai kaget juga ya dalam sekian waktu sudah hampir 1 tahun nggak ada komunikasi saya itu sampai segitunya kakak saya akhirnya menghubungi saya pun juga nggak gimana-gimana sampai berapa saya harus bayar. Beliaunya sampaikan seperti itu. Amanah saya totalnya berapa? Saya bilang nggak usah. Sudah selesai, sudah saya tutup, sudah ini silakan itu untuk saya berikan malah untuk kakak saya gitu. Jadi nggak jangan jangan ini ya masalah rezeki itu jangan terlalu apa ya kak ya diikat banget gitu loh. Renggangkan aja gitu. Itu nanti Allah tuh bisa ganti dari manapun. Ya memang ilmu ini kan ada tarafnya ya kayak kita tuh posisinya mungkin masih di level mana gitu ya. Apa Ya, keyakinan saya dengan kakak mungkin juga keyakinan kakak perlu ditingkatkan lagi. Itu kan memang butuh proses, butuh waktu gitu ya kak ya. belajar ya. Iya, tadi tapi paling tidak ada kok gambaran seperti itu. Saya pun mengalami seperti itu ketika saya itu saya ikhlas Allah bukakan rezeki, masya Allah luar biasa itu diganti bahkan saya tidak meminta kembali gitu eh, apa yang sudah saya berikan untuk kakak saya itu saya ikhlaskan gitu. Nggih, bisa Ya, dipahami kak. makasih. Nggih, sama-sama. Makasih. Terima kasih Kak atas Roni atas Mungkin satu pertanyaan partisipasinya. lagi kayaknya kak Ena. Ya, Jam 9 harus selesai ya, jadi ya. kakak silakan dimaksimalkan yang belum bertanya silakan bertanya, silakan Boleh Kakak? dibuka eh, diangkat tangannya, dibuka mic-nya ya. Ya, dipersilakan Kakak yang ingin Boleh juga bertanya. ditulis di ini, saya buka dulu ya. Mungkin ini memang tadi saya kunci. Sekarang bisa saya buka kembali chatnya ya. Silakan kakak-kakak boleh bisa menulis kalau misalnya masih malu gitu ya. Silakan menulis di Kolom obrolan komentar. ya, Ya, di kolom komentar. Boleh. Nanti kami bacakan, kami bantu jawab. Itu Kak. Ya. Terus gimana ini Kak? Ini ada Kak Siti Aisyah tapi tutup eh, kamera. Kak Siti Aisyah tapi tutup kamera. Kak Siti Ini Aisyah mau mau absen bertanya. aja atau mau bertanya, mungkin bisa dibukakan mic-nya. Kak Siti Aisyah mau bertanya. Bisa dibuka kameranya Kak? Oh, beliaunya mic-nya nggak dinyalakan kayaknya Kak Ena ya. Oh iya. Nah, berarti ya kita turunkan aja. Bisa Eh, kakak-kakak yang lain. Dipersilakan kakak yang lain yang ingin bertanya langsung raise hand. Kita kasih kesempatan satu kali lagi. Satu pertanyaan. Boleh kakak? Ini kesempatan yang belum pernah kakak dapatkan. Mungkin selama ini kan kakak hanya menyimak. Ini kesempatan untuk kakak bertanya biar lebih paham lagi gitu. Mungkin ada pertanyaan selama ini yang kakak belum belum ada jawabannya. Monggo kak. Kalau mau bertanya, sekiranya malu untuk angkat tangan, bisa chat di kolom komentar, Kak. Nanti saya bacakan. Kak Ini Lia ada Kak Lia Rahmawati, Rahmawati. Oke, monggo Kak, dibuka mic-nya. dipersilakan Kak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau bertanya, Bu, mengenai ini. Sebetulnya saya udah minat dari sebelumnya. Waktu itu ada Bu Hoirah, apa Bu Hoirah atau apa ya? Pernah ada Mhm. yang seperti ini. Cuman waktu itu saya masih menyimak gitu. Eh, Oh, sebentar nah, Kak Lia bisa disebutkan dari mana dan konsultannya siapa Kak Lia? oh iya, saya dari Cianjur. Eh, saya profesi bidan. Mm-mm. Jadi, Konsultannya Kak Lia siapa? oh itu eh, Bu Kamti, Bukan T, Mbak oke. Kamti. Ya, Ya, nah kemarin tuh udah ini saya tuh Insya Allah gitu ya minat. Cuman kebetulan saya nggak bisa fokus karena saya persiapan mau haji dulu gitu tahun ini. ya. Jadi Mm. saya tuh masih bertanya-tanya
ya kayak yang tadi yang sebelum-sebelumnya gitu, kayak sistem MLM ML itu kan saya tuh udah pernah mengikuti gitu ya yang gitu-gitu tuh sampai banyaklah produk-produk obat yang jual-jual gitu kalau kita nggak beli atau kita nggak apa rekrut gitu ya nggak berjalan gitu. Jadi diem aja. Saya hampir ada berapa lah di atas semuanya rata-rata di atas 2,5 juta gitu. Nah pas sekarang saya eh, pengen tahu ini sistemnya nanti kalau misalnya ikut terus pas tiap bulannya atau tiap minggu atau tiap eh, berapa waktu gitu untuk membeli produk atau enggak atau gimana gitu tetap harus beli produk atau gimana gitu. Eh, Atau mungkin Pengen 100 tahu poin kayak gitu ya, Kak. ya ya Oke, mungkin itu aja. oke. Terima kasih kalian. Mohon izin bantu jawab pertanyaan kakak. Jadi kalau di Armina Daily ini kan murni perdagangan ya kak ya, Ya. bukan sistem rekrutmen. Ada banyak di luar sana itu yang hanya daftar sekali nggak ngapa-ngapain, ada bagi hasil gitu. Banyak yang menggunakan cara-cara seperti itu. Nah itu yang Hmm. dalam Islam itu masih dikategorikan abu-abu gitu ya. Itu kan mungkin keberkahannya tidak ada dari situ karena bukan seperti itu cara perdagangan yang benar gitu. Nah, kalau di kita ini kan benar-benar sudah mengikuti ajaran agama kita gitu ya. Makanya kita itu nggak mungkin gitu. Perusahaan kita itu perusahaan umroh haji gitu yang notabene-nya bahwa kita itu mensiarkan Baitullah gitu loh. Ya, mensiarkan rumah Allah kemudian membuat satu perusahaan yang dari bagi hasilnya, sistemnya, kemudian cara kerjanya itu yang tidak syariah. Makanya benar-benar itu dikawal ketat gitu Kak. Jadi peraturan demi peraturan tuh benar-benar dijalankan oleh Armina Daily ini. Gitu. Di situ kalau masalah, memang karena di sini benar-benar perdagangan terjadi transaksi, kita nggak akan dapat bagi hasil selama tidak ada transaksi. Ya, jadi di sini kita ada yang istilahnya adalah aktivasi. Setiap bulannya itu minimal 165.000. Memang tidak ada yang besar produknya, artinya nilai itu sudah kesepakatan 165.000 ya. Dulu itu kita punya makna itu begini aja ya, kenapa nominal itu gitu ya. Satu itu Allah, enam itu rukun iman kita, lima itu rukun Islam. Itu sih yang kita ambil dengan nominal 165 itu. Kemudian ya hanya itu yang namanya aktivasi, jalankan itu. Dan kita, alhamdulillah, dari sekian banyak mitra sebenarnya di Armina Day itu banyak mitra, banyak grup gitu kan. Tapi alhamdulillah kami ini dari grup Abah Harun gitu ya, sebagai guru besar kami di sini itu, beliaunya itu Masya Allah. Karena dulu itu setelah pandemi itu benar-benar Allah berikan kemudahan. Ya kami dulu kan offline Kak, sama dengan yang lainnya mungkin dulu. Tapi karena benar-benar Allah itu bagi kami itu diajarkan bagaimana cara merespon setiap kejadian, gitu ya. Karena kejadian apapun semuanya tergantung responnya. Kami respon baik yang namanya COVID ini. Ternyata Allah hadirkan teknologi, ya kan? Dunia kita ini kan sudah di Allah ganti dengan yang dulunya offline semua jadi online. Nah, dari situ karena keistiqomahan kami, alhamdulillah di tahun 2021 akhir itu kita ini mulai mensiarkan ilmu ini ya DKR ini tuh ke media lewat media sosial. Jadi online seperti ini dan di kita memang saya bilang tadi ada bisnisnya. Cuman kita itu nggak sekedar bisnis di sini gitu. Kita itu siar kebaikan. Karena apa? Balik lagi ke ada dalil yang sahih ya. Ada Bukhari Muslim mengatakan bahwa siapa manusia yang terbaik itu adalah manusia bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, ilmu DKR ini sudah kita pakai lama. Ini luar biasa, banyak mengubah kehidupan orang-orang yang tadinya banyak terlilit permasalahan-permasalahan, gitu, banyak punya masalah-masalah, tapi Allah selesaikan dengan ilmu ini. Gitu. Nah, kenapa tidak kita ini berbagi ke sebanyak orang? Gitu. Makanya kami ini membawa ibaratnya apa? Armina Daily itu nggak seperti mungkin bisnis di luaran sana langsung bla 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 mengenalkan bisnis dan lain sebagainya. Tapi kita diajarkan berbagi dulu. Konsep rezeki kita pakai tetap, DKR kita pakai bahwa rezeki nggak akan salah alamat gitu ya. Kalau kita ingin menerima banyak, maka berikan yang banyak dulu. Berbagi yang banyak dulu. Sedekah yang banyak dulu. Nah, sedekah itu macamnya banyak.
Ada sedekah dengan uang, tenaga, pikiran, ilmu ini juga kami sedekahkan. Gitu. Jadi konsepnya adalah tetap memakai konsep apa namanya marketing kami itu spiritual. Jadi tidak sekedar bisnis ya bisnis, teknisnya begini. Justru kalau ketika kami sudah masuk pun juga yang diajarkan sekitar 10%, balik lagi teknis itu 10% gitu. Karena bisnis itu mudah gitu. Ada ilmunya, ada ini sudah bersistem, ngapain diperdebatkan dan lain sebagainya gitu ya. Semuanya sudah tersertifikasi, nggak perlu didebatkan dan lain sebagainya. Sudah syariah kok, sudah benar-benar ada wujudnya kok gitu ya. Akhirnya kami apa fokusnya? Memperbaiki, melakukan banyak, memberikan hal-hal positif untuk banyak orang. Kami diajarkan siar di sini. Kami siar ilmu DKR, siapapun boleh, agama pun apapun boleh. Ya, jadi kita memberikan banyak. Ketika kita memberikan banyak itu menjadi tabungan langit kan, tabungan langitnya kita. Sehingga bisnis Allah mudahkan, ini Allah mudahkan, semuanya nggak ada masalah gitu loh Kak. Masalah-masalah kita, pekerjaan kita semuanya dimudahkan sama Allah. Kemudian semuanya juga 100% online ya. Jadi semuanya bisa dikerjakan tanpa harus kakak pertemuan di sana, butuh biaya, butuh waktu, itu nggak ada di kami. Offline-nya kami hanya 2 kali setahun Kak. Satu, kita akan ada yang namanya silatbar, silaturahmi akbar itu nanti berada di kota guru kita Madiun, Jawa Timur setiap bulan Agustus. Dan nanti ada silakbar. Kami Agustus kemarin itu bisa bertemu lebih dari 1.000 ya alumni DKR itu ngumpul di Madiun. Kemudian nanti ketemunya kita, offline-nya kita juga ada di bulan Januari. Itu adalah selalu ada yang namanya gerakan Umroh Akbar. 2023 kemarin 1.000 jamaah. Tapi alhamdulillah tahun ini bisa naik menjadi 1.111 jamaah. Karena beliau memang menyukai angka satu gitu ya. Jadi satu, satu, satu itu luar biasa. Allah itu satu, ya satu itu luar biasa. Akhirnya ini dijadikan gerakan apa namanya? Gerakan kita istiqomahnya kita. Jadi kita itu bisnis tapi nggak sekedar bisnis, benar-benar mendahulukan Allah, akhirat dulu, dunia dapat. Gitu loh Kak. Jadi makanya di sini alhamdulillah di grupnya Abarun tuh bisa melahirkan banyak peraih reward gitu ya. Terbesar di Armina Daily se-Indonesia, bahkan kami bisa sampai ke mancanegara. Karena ini mudahnya online gitu. Mudahnya siar ini kami tidak sebatas memberikan solusi Armina Daily ini, tapi kami berbagi ilmu gitu loh. Walaupun gabung tidak gabung nggak urusan kita. Kita ini yang penting bisa memberi ke banyak orang. Hidup kita mau dibawa apa gitu. Nanti kalau kita bisa memberi manfaat, akan menjadi amal jariahnya kita kok. Ilmu itu kalau dipraktekkan, kakak bergabung tidak bergabung itu bukan urusan kami, itu wilayah Allah. Karena emang gerakkan semua yang beri hidayah itu Allah gitu loh. Kami nggak pernah memaksa siapapun bergabung, ayo, ayo sama-sama hijrah, sama-sama berubah, sama-sama kita jadi orang baik di sini gitu. Nah, dari situlah banyak orang yang memang memutuskan untuk bergabung di sini dan semuanya menjalankan itu dengan enak aja gitu loh. Ada bimbingan beliau, semua diarahkan. Jadi mudah, makanya terbesar untuk di Armina Daily yang se-Indonesia mungkin ada banyak grup-grup itu, tapi terbesar adalah dari grup Abah Harun. Bahkan beliau diundang di APRI Award itu 2 tahun berturut-turut gitu. Itu luar biasa, APRI Award gitu. Itu yang bergengsi gitu ya, penghargaan bergengsi. Dan memang Abah Harun menjadi pelopor pertama gerakan Umroh Akbar, Super Akbar kalau kami bilang, karena belum ada selama ini. Coba kakak cek aja bisnis manapun mungkin yang berjenjang ya dengan menggunakan sistem yang sama belum diberikan kemampuan seperti Allah sudah titipkan kemampuan kepada guru besar kita. Gitu ya Kak Lia ya. Jadi tidak ada yang kebetulan, sekali lagi inilah cara Allah. Mungkin kakak-kakak dimasukkan ke komunitas ini itu bagian dari Allah memang menginginkan kita untuk hijrah lebih baik lagi, lebih dekat dengan Allah, mendahulukan akhirat, dunia itu dapat. Itu aja. Itu luar biasanya kita kan. Itu kali ya. Bisa dibuka mic-nya kembali, Kak Ena. Oke. Ah, iya, Mbak. Jadi tadi ada ini ya, apa namanya, kayak misalkan kalau eh, ada poin-poin ya gitu ya. Tadi kalau misalnya kita ikut, eh, poinnya itu poin di belanja, poin di eh, rekrut gitu, atau gimana untuk meraih apa sih bonus apa reward gitu. Oh,
Jadi kalau di kita itu memang banyak ibaratnya harta karunnya gitu ya, potensi Iya. rezeki kalau memang benar-benar mau dimaksimalkan. Armina Daily itu sudah menyediakan gitu ya, potensi rezeki itu sampai 3 miliar setiap tahunnya. Ya, jadi makanya di sini kita kalau benar-benar sungguh-sungguh mau majadah wajadah, mau niatkan benar-benar jangan apa ya, yang dipikirkan tuh uang gitu. Kalau guru kita tuh nggak mengajarkan itu, uang itu efek. Sesuatu yang sudah pasti jangan dirisaukan, jangan terlalu dikejar gitu. Tapi bagaimana kita itu tujuannya mulia dulu gitu loh. Jadilah orang yang sukses yang tidak sekedar sukses dunia, tapi sukses akhirat. Suksesnya mulia gitu, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, dan mulia di hadapan alam gitu. Itu yang diajarkan benar-benar bisa jadi hamba yang rahmatan lil alamin akhirnya gitu. Jadi makanya kami di sini tuh saya tuh bisnis tapi kok nggak merasa bisnis ya, justru sampai ada pembinaan marketing langitnya, lakukan ini itu sampai segitunya Kak gitu loh. Makanya diperbaiki akhiratnya, duniamu dapat, itu yang diajarkan pemilik Armina Reka Perdana itu seperti itu. Jadi sesuatu yang sudah pasti itu jangan dirisaukan. Artinya gini, jangan selalu berpikiran rezeki itu uang, rezeki itu banyak bentuknya. Itu kamu memberikan ilmu, memberikan solusi bagi banyak orang di luar sana. Orang di luar sana banyak butuh pertolongan kita. Banyak yang mereka itu stres, banyak mereka yang nggak bisa berpikir, ibaratnya sudah kayak memiliki jalan yang buntu sampai pengen bunuh diri. Ini banyak itu yang seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan sentuhan kita, dengan ilmu ini ya, memberikan pencerahan bagi mereka, akhirnya sedikit demi sedikit mereka mengalami perubahan. Ini bagi kita itulah closing yang sesungguhnya. Gitu loh. Itulah manfaat yang sesungguhnya. Karena nanti rezeki itu balik lagi. Hakikatnya tadi rezeki mengejar kita kok. Gitu loh. Kalau kita itu sudah melakukan banyak berbagi, bersedekah, rezeki itu maka akan mengejar kita gitu. Itu konsep yang luar biasa memang Kak yang diajarkan oleh guru kita itu. Itu yang kami pakai sehingga kami ini menjalankan bisnisnya ya. Ya sudah, jalankan aja biasa-biasa aja. Wong itu kan 70% cuma teknis, maka perbaikan kita itu ada di HPS kita tadi, kuncinya yang 90% itu. Di situ digembleng di situnya Kak kita itu. Gitu. Nanti ada buku-buku yang memang panduannya kita itu harus melakukan apa, aktivitas hariannya sampai marketing spiritualnya, marketing langitnya itu apa-apa semuanya ada panduannya. Itu ditulis, dibukukan oleh guru besar kita dan kita jadikan panduan kita untuk menjalankan ini semuanya. Gitu kan. Ya, Ya. Satu lagi, Mbak, kalau yang boleh. apa yang eksklusif itu kan ada apa nantinya itu ada bisa Reward buka eh, eh, apa ya atau bukan paket. duit ada yang bisa buat apa sih kayak ini umroh haji maksudnya apa ya ada Oh, yang bisnis Paket apa spesial pro mungkin. paket market spesial, ya promo. iya Nah, ya Jadi sebenarnya memang kita seperti pun itu. juga, kalau kita pakai ambil paket yang spesial itu Kak ya, kelebihannya apa gitu. Sebenarnya kalau dari perusahaan sendiri nggak ada sih. Perusahaan itu kan ya Hmm, paket yang reguler itu loh Kak, ada jutawan, miliarder, ya, triliuner ya, gitu ya. betul, Tapi benar, karena ya. Abah Harun kan tadi memang memiliki semangat, artinya memang bagaimana bisa menghantarkan sebanyak umat muslim bisa hadir ke tanah suci. Itu memang menjadi apa ya siarnya kita. Kami tidak sekedar siar ilmu DKR, siar Armina Daily sebagai solusi ekonomi umat gitu ya. Sampai siar Baitullah pun kami lakukan. Nah, karena kita juga punya biro umroh yang sudah luar biasa kan. Otomatis kenapa tidak kita pergunakan juga biro kita gitu loh. Jadi kita mensiarkan Baitullah juga di sini. Kalau kakak sudah ngambil Hmm, paket itu, maka kakak nanti diberikan gitu loh, diberikan voucher DP umroh senilai 3,5 juta. Itu nanti bisa diklaimkan ketika kita berangkat umroh akan bisa mengurangi biaya pemberangkatan hmm, kita. hmm. Itu. Jadi makanya ada apa namanya paket spesial yang harusnya segini tapi dipromo jadi segini karena memang mudah-mudahan karena sedekahnya guru besar kita gitu ya, sedekahnya teman-teman di sini itu yang akan bisa membantu teman-teman semua untuk bisa hadir ke tanah suci. Kalau kita punya DP itu ibaratnya kita itu sudah punya yang namanya kafling gitu ya. Kafling Baitullah sudah punya jatah. Maka nanti pasti yakinilah kita akan dimampukan Allah bisa hadir ke tanah suci. Itu mudah-mudahan ya sekali lagi umroh haji itu sekali lagi wajib ya Kak ya. Untuk yang pertama Ya, kali itu semuanya hukumnya wajib. Jadi bukan haji saja yang wajib tapi umroh pun wajib. Saat ini mau kondisi seperti ini kita bisa kok umroh dulu itu enggak apa-apa karena umroh pertama tetap wajib. Maka jadikan ini cara Allah memampukan kita.
Ini loh cara Allah menjawab doa-doa kita. Dikasih jalan, dibukakan jalan sebenarnya sama Allah. Nah, tinggal kita ini mau menerima atau kita tolak. Itu aja sih. Kita terima, kita respon positif. Saya mau ya Allah, kalau saya dulu tuh berpikir begini, balik lagi Allah nggak akan ngubah saya selama saya nggak bisa mengambil keputusan dalam hidup saya. Hidup saya mau seperti ini aja, atau mau saya bisa berubah seperti mereka-mereka, harus saya putuskan saat ini, gitu ya. Kemudian keyakinan saya berarti ini nggak ada yang kebetulan, Allah sudah hadirkan ini, saya nggak meminta tapi Allah yang hadirkan. Berarti ini yang terbaik untuk saya, berarti ini mudah-mudahan menjadi cara Allah yang menjawab doa-doa saya selama ini, mungkin dari cara Allah yang mengabulkan apa yang menjadi impian-impian saya saat ini. Ternyata benar. Maka respon kita itu menentukan hasilnya. Ya, cara kita merespon, menerima apa yang Allah hadirkan. Masya Allah, keajaibannya bertubi-tubi. Ini hanya wasilah aja sih Kak sebenarnya. Caranya Allah gitu loh. Ya, Ya, jadi yakinilah seperti itu. Mudah-mudahan ya. nanti ketika bisa merespon positif, ke depannya semuanya juga akan positif. Banyak juga bidan di sini, bahkan Bunda Ana sendiri itu juga bidan, Bunda Mahmuda, sebagai leader sukses kita pun juga bidan masih aktif. Jadi mereka bisa iniatkan mensiarkan. Karena kita pakai sistem seperti ini Kak. Enak mana sih Kak sebenarnya kakak menjual atau terjual gitu produk kakak? Enak mana Kak? Kakak yang menjual produk itu atau produk itu terjual gitu. Ya, kalau ini mah produknya terjual. Nah, enak terjual. Berarti kok Iya. terjual itu berarti ada satu cara mekanisme gitu, otomatis. Nah, DKR itu sebenarnya adalah wadah kita. Jadi DKR itu adalah pabriknya kita, gitu ya. Mesin produksinya kita di sini. Jadi mengajak orang, masalah daftar nggak daftar, balik lagi nanti kalau udah rezeki kita itu Allah datangkan gitu. Apa yang Allah minta? Berbagi dulu, berbanyak berbaginya. Bertolong orang lain, beri solusi orang lain. Nanti kamu tak selesaikan masalah gitu aja. Nah, itu luar biasanya. Makanya kami menikmati, mendampingi kakak-kakak mendapatkan gimana. Kalau kami bisa seperti ini, kami pun bisa pinginnya sebanyak orang itu juga merasakan seperti kami gitu loh, Kak. Makanya kami berbagi itu. Gitu. Seperti itu mungkin Kak Lia yang bisa saya Ya, bagikan. Semoga terima bermanfaat. kasih. Mohon maaf lahir batin. Insya Ya, Allah, saya paling ya mau fokusnya nanti aja udah pulang dari haji ya. Jadi ya, enggak udah apa-apa. Insya Allah lah saya memang minat biar untuk masa pensiun saya gitu. Jadi nggak Iya, usah betul. capek gitu. Betul. Betul, Iya, Kak. Ya, jadi iya, berbisnis selagi belum butuh, gitu ya. iya, gitu. Sama Iya, apalagi masih produktif, masih banyak relasi, masih banyak itu nanti ketika kita sudah butuh, pensiun sudah jalan tuh bisnisnya, iya, kan gitu. iya, Jadi iya, ini cerdas namanya, cerdas keuangan ya. Oke, terima kasih iya. Kak Terima Lia. kasih. Ya, Terima Sama-sama. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Warahmatullahi Ena, wabarakatuh. Ya, wah Bunda. sudah lebih 9 nih ya. Sudah Gimana? jam 9. Makasih Kak Lia atas partisipasinya. Ini Bunda ada Kak Sicin tapi tidak membuka kamera. Kak Sicin mau bertanya atau mau absen? Eh, ada Kak Herawati, eh, bu- absen, baik. Mungkin Bunda Eli ini terkait waktunya sudah eh, malam, mungkin bisa ada closing atau statement yang ingin Bunda sampaikan yang sekiranya bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sebagai penutup, sebagai penutup dari Bunda Eli dipersilakan. Oke, baiklah kakak-kakak semuanya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena kakak-kakak sudah meluangkan waktu terbaiknya untuk hadir di Zoom pada malam hari ini. Semoga apa yang kami bagikan, yang kami sharingkan malam ini bisa membawa kebermanfaatan buat kakak-kakak semuanya yang tadinya kurang paham dengan ilmu DKR, sekarang menjadi paham, kurang yakin menjadi yakin. Jadi tinggal kakak-kakak praktekkan ilmunya dengan yakin, sungguh-sungguh dan istiqomah, maka tidak mungkin tidak terjadi keajaiban dalam kehidupan kakak, ya. Sekali lagi DKR ini ilmunya harus dipraktekkan, Kak. Tidak hanya dipelajari saja. Ya, dan selebihnya untuk Armina Daily, yakinilah ini juga dari caranya Allah. Kenapa Allah menghadirkan Armina Daily dalam kehidupan kita?
itu pasti yang terbaik untuk kita. Tinggal kakak mau responnya seperti apa. Kita mau respon positif, mau respon negatif itu gratis, nggak bayar gitu ya. Tapi benar-benar ingat Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kakak prasangkakan positif, maka akan positif. Kakak prasangka negatif, maka akan negatif. Ya, jadi saat ini sudah selesai DKR-nya, silakan dipraktekkan. Ya, saya mewakili semua konsultan dasarnya Kak Jabar Rezeki. Mohon maaf jika selama mendampingi Kakak banyak kekurangan dari kami. Ya, mohon maaf lahir batin. Semuanya sekarang tinggal pada keputusan Kakak. Mau direspon seperti apa? Ya, jika Kakak memang ingin mendapatkan perubahan kehidupan seperti kami, ya, kami yang memang benar-benar ingin berubah ya dari kehidupan kami saat ini menjadi jauh lebih baik lagi, kami putuskan untuk berhijrah berubah di komunitas miliarder berkat TCA ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi jalan bagi kakak untuk bisa sukses sehat kayak berkah seperti kami. Allah hadirkan keajaiban demi keajaiban bertubi-tubi dalam kehidupan kakak-kakak semuanya. Dan ketika kakak sudah punya kemantapan, segera ya hubungi konsultan pendamping kakak untuk mendapatkan formulir pendaftarannya. Ya, nanti akan dibantu oleh para konsultan, akan diarahkan bagaimana cara bergabungnya. Kalau nanti kakak sudah bergabung, jadikan ketika kakak menulis pendaftaran itu sebagai proposal kehidupan kakak, gitu ya. Kakak mulai berubah. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik, gitu ya. Allah ridho. Allah selesaikan masalah-masalah kakak saat ini dan Allah kabulkan apa yang menjadi doa-doa kakak selama ini. Kalau kami bisa, kakak pun juga pasti bisa. Tidak ada yang kebetulan, tidak akan berubah nasib suatu kaum selama kamu itu tidak mau melakukan perubahan diri sendiri. Jadi jangan kakak menunggu Allah merubah kakak selama kakak sendiri pun belum melakukan perubahan apapun. Allah menghadirkan ilmu DKR ini untuk perubahan diri kakak. Maka berubah dengan ilmu DKR ini, berubah sendiri bisa, tetapi berubah secara berjamaah jauh lebih mudah. Apalagi kita dibimbing, diberikan ilmu-ilmu lanjutannya, insya Allah kita akan menjadi bisa luar biasa seperti alumni-alumni DKR yang sudah bergabung dan menjalankan bisnis syariah Armina Daily ini. Di bawah bimbingan langsung dari guru besar kami, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Silakan diambil keputusannya. Ini bukan tentang kami ya Kak ya, tetapi ini adalah tentang kakak, tentang kehidupan kakak dan hidup kakak dan kehidupan kakak ya. Jadi kakak silakan ambil keputusan yang terbaik. Kalau nggak yakin, silakan istikharah. Ya, yakin nanti Allah akan berikan jawaban apa yang terbaik untuk kakak-kakak saat ini. Ya, kalau kami bisa, kakak-kakak pasti bisa. Seperti itu ya, Kak Ena. Mungkin kalaupun ini karena benar-benar karena terbatas waktunya, kakak-kakak boleh tulis nomor saya kalau memang mau konsultasi via telepon bersama saya juga boleh ya. Bisa dihubungi di nomor 0821 0821 3105 3748. Ya, bisa dibantu mungkin karena ditaruh di layar, dituliskan di sini biar kakak-kakak silakan nanti bisa janjian, bisa telepon gitu ya. Oke, ditulis Kak Ena bisa bantu 0821 0821 3105 3748. Sebentar Bunda. Oke, 0821 3105 3748. Sudah? Belum ya? Belum tertulis. 08 Tidak bisa tulis Bunda. 21 3105 3748. Oke, bisa ini insya Allah. Oke, muncul ya? Ayo muncul Bunda. Sudah Oke, muncul. ini nomor saya bisa ditulis sama Kakak. Insya Allah nanti bisa konsultasi di luar jam ini karena memang keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya
Eli Junita, mohon maaf lahir batin jika banyak kekurangan atau mungkin salah ucap dari saya yang kurang berkenan di hati kakak semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eli sudah membersamai kita semua. Terima kasih Bunda yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa, lebih memantapkan lagi ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Mohon maaf untuk kakak semua jika masih ada pertanyaan yang belum saya bacakan ataupun yang belum disampaikan. Mungkin tadi ada yang resen, belum sempat bertanya karena keterbatasan waktu. Untuk kakak yang belum sempat bertanya, masih ada pertanyaan atau yang belum dibacakan, bisa hubungin konsultan pendamping kakak dan bisa hubungin nomor Bunda Eli yang tadi dicatat di layar ya Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak semua yang sudah bertahan sampai dengan penghujung Zoom ini, yaitu sebanyak 146 peserta. Saya ingatkan kembali, segera hubungin konsultan pendamping kakak, ambil formulir pendaftaran karena keputusan kakak hari ini menentukan kehidupan kakak 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Ini bukan tentang kami, ini tentang kakak, kehidupan kakak, masa depan kakak, dan keluarga kakak. Baik kakak semua, sebelum kita akhiri kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Ena dari Kota Bogor sebagai host. Mungkin ada kata yang kurang berkenan atau sikap yang tidak berkenan. Saya mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.